gitu. Tapi kalau di Malang sebenarnya bukan hanya rumah itu aja, saya mengalaminya juga di rumah kontrakan teman saya. Kali ini Mas Bodi akan cerita tentang dunia mistis lagi. Dalam dunia mati tenang. Biar Saya mengalaminya juga di rumah kontrakan teman saya. Ketika pertama kali saya ke situ, lebih dari jam 12 malam, tiba-tiba itu ada yang kayak apa ya, kayak nyakar ya, rek. Nama saya kayak nyakar ini kayak kucing. Terus kayak ada suara nah itu yang membuat saya, wah ini gak beres ini. Akhirnya untuk mengantisipasi itu, kami setel lagu yang itu lebih ke religi kan, bukannya hilang malah dia makin keras. Itu dia yang saya, waduh ini kok tambah bahaya gitu. Akhirnya wah kita berharap wah segera subuh tutup selimut gitu. Itu yang di rumah kontrakan saya itu malah lebih epic lagi ya, yang itu yang setelah kejadian itu ada lagi kejadian kayak misalnya kita makan nih siang, ini kita makan siang, makan gimana saya selesai taruh di dapur, dan sebelah dapur ini ada tong sampah, buang di situ. Temen saya mau tempat sampahnya sebelah mana? Oh itu loh deket dapur, tinggal buang aja. Itu nggak nyampe semenit dia selesai. Loh kok nggak ada gitu? Loh ada, barusan aku taruh di situ, buang di situ gitu. Nggak ada gitu. Saya ke dapur kan, ke dapur. Loh iya nggak ada tong sampahnya. Dan ternyata tong sampahnya di depan, dekat garasi. jahil ya. Ada yang jahil. Oke nggak masalah gitu. Terus teman saya, jadi kami berempat, ada teman saya datang gitu. Saya sudah kasih wanti-wanti, hati-hati loh kalau di sini malam jangan aneh-aneh dan nggak usah nantang dan nggak usah ya sopan lah kalau di rumah sini. Terus malam kita mau bikin nasi goreng, karena kita udah tahu ya kalau malam itu memang kayak waktunya nih kita pertarungan ya gitu. Kita keluar bikin nasi goreng. Terus saya tanya ke si teman saya itu, kamu ikut nggak gitu? Enggak, saya di sini aja, saya berani kok gitu. Oke. Kita berangkat. Baru mau pesen nasi goreng, dia SMS. Mau di mana? Aku tak ikut aja. Loh ini kita baru mau pesen, jauh tempatnya gitu. Ya udah. Kita pesen aja, dan dia ternyata waktu kami balik ya, dia di garasi dibuka gitu kan. Kenapa ya kok di depan? Dia cuma jawab ketawa. Lah kenapa ya? Ada yang senyumin aku mah. Sopo? Lukisan yang di depan. Kebetulan di rumah itu ada lukisan gede gitu loh. Lukisan gede, kita nggak tahu itu siapa ya gitu. Dan itu katanya disenyumin dia. Nah gimana coba kalian bayangin lagi lihat senyuman, lagi lihat lukisan itu juga disenyumin, kan sesuatu yang horor. Dan yang paling M-nya lagi ada, jadi yang di rumah kontrakan itu tidak hanya teman saya tapi ada senior yang teman gitu. Dia kalau tidur itu selalu pakai kayak penutup mata gitu loh, penutup mata. Jadi kursi satu kamar dua kasurnya saling berhadapan. Kalau dia tidur dia pakai penutup mata dan bukan menghadap tembok tapi menghadap ke kasur yang sebelahnya, gitu. Terus kita kan penasaran kan gitu. Kenapa ya kok kamu kalau selalu pakai penutup mata? Kita juga kalau tidur lampunya dimatikan gitu. Yang paling yang nggak dimatikan cuma kamar tamu. Dan dia bilang, "Tapi nah aku turun madhep rono Ambiar mesti delok mbake." Kamu bayangkan ya, misalnya kita tidur ya, dia tidur begini, saya begitu diceritain, langsung merinding saya. Wah ini
nggak beres ini kalau ini kayak gini caranya. Tapi ya akhirnya ya gimana ya, karena itu kontrakannya cukup murah ya, dan mahasiswa zaman tahun 2008 cari kontrakan yang bisa menampung orang banyak dan murah ya kebetulan dapetnya di situ. Dan ya setiap malam ya gitu, akhirnya kita wah ini sudah mulai nih gitu, apa ada yang ganggu menggeram-geram, jadi kita pakai style musik itu walaupun dia juga lebih menggeram-geram lagi, tapi ya gimana gitu. Kalau alasannya kenapa nggak pindah ya itu kita belum, waktu itu teman-teman belum menemukan rumah kontrakan yang lebih murah dari itu dan lebih besar dari itu. Itu kontrakannya juga kayak rumah lawas tuh. Iya, rumah lawas. Saya pernah cerita ya di Instagram saya. Ya itu ilustrasi rumahnya kayak gitu. Ya macam-macam kayak gitu. Cuman waktu yang setelah ceritain bahwa oh ternyata ada mbaknya itu, kita akhirnya kalau saya main ke situ ya tidurnya di depan ruang tamu, kumpul-kumpul itu desa-desa. Mending desa-desa anget-anget bareng daripada. Tapi si Mas itu tetap di situ, tetap tidur. Ya dia stay ya santai aja gitu, asal nggak natap mbaknya. Tapi kayaknya Mas Modi itu kemanapun pindah pasti jodohnya. Saya juga heran. Kenapa ya setiap kontrakan gitu. Dan saya jadi ingat lagi ya karena mungkin sering mengalami hal seperti itu ya. Jadi terus dibilang mau sesekali kita di sini yuk. Gitu. Di sini itu dekat lapangan, ada masjid juga kok. Tapi memang rumahnya agak masuk gitu. Apa ya ngono? Wedi aku takut ya ngono. Apa ya? Biasa mau sing goreng ngono. Cuman memang itu rumah kamarnya 3, 1, 2, terus di belakang dekat garasi gitu. Terus di dalam rumahnya itu, bukan di dalam rumah, di dalam rumah ada kayak halaman kosong gitu loh. Halaman kosong itu ada pohon mangga. Dan kok ya uniknya teman saya itu jadi di yang dekat halaman itu nggak dikasih lampu. Jadi kan kayak gelap sekali kan, gelap sekali, petang sekali. Nah, saya sebenarnya ya antara menunggu, antara penasaran penasaran apa yang dimaksud itu. Nah, setelah jam 12 malam ya masih biasa kita main PS gitu. Nah, terus ya usah tidur masuk kamar. Terus kejadian itu dimulai, ada yang goreng, sreng. Epic itu. Epic sekali itu. Wah, saya nggak bisa bayangin gitu. Lah, terus ya udah kalau kayak gitu ya kita sama-sama diem, sreng. Wah, ini sopo. Saya nggak tahu ya, selama di Malang itu ya menemukan hal rumah-rumah yang kebetulan yang itu juga dekat kampus. Kami jalan kalau dari kampus itu rumah, dan rumahnya itu 6 kamar, 2 di atas, 4 di bawah gitu. Lorong gitu panjang juga, lorong gitu ya. Cuman memang yang malesnya itu adalah di setiap rumah itu ada kacanya besar. Kacanya besar. Lah sama teman saya itu kacanya nggak dikasih korden. Jadi kan saya membayangkan salah dia milih ini kamar yang ada pojok dan keluar kaca itu tower gitu loh. Nah kalau katanya teman-teman yang biasa itu kalau tower hati-hati loh mas, malam suka ada mbak-mbak suka bersenandung gitu. Saya memang tidak mendengar mbak-mbaknya bersenandung, cuman ketika saya tidur itu teman saya itu bilang, ih di luar ramai banget ya mas. Ramai apa gitu, kayak pasar gitu. Wah saya ya kayak pasar. Saya cuma ya bisa hanya berdoa. Dan ngerinya itu adalah misalkan ketika jalan, si teman saya itu bilang, saya jalan ya dari pintu ke kamar mandi gitu. What? Hati-hati, kenapa? Jalan lu agak miring sedikit. Jadi saya jalan lurus gini, agak miring sedikit. Lah kenapa? Ya nanti kamu jatuh nyenggol mbaknya. Jalan pintu utama kamar mandi.
Biasanya ya kalau misalkan di kamar mandi Maksudnya, mau mandi tuh pintu nggak saya tutup geret gitu, tapi ya cuma setengah. Ya takut kalau misalnya ada apa-apa langsung lari gitu. Bayangin dong, kamu gitu jalan terus sebenarnya mati. aku ini kos gue. Celeng. Oh ya, lokasi rumahnya Mas Bodi yang surem tuh. Kalau yang kedua itu, yang mbak tidur itu pakai penutup itu bundaran pesawat. Mesti kalau anak Malang yang tahu bundaran pesawat, tapi itu ke arah apa namanya, ke arah SMA 9 ke atas gitu. Kalau yang satu lagi juga bundaran pesawat juga, tapi lebih ke arah dekat salah satu tempat futsal yang lapangannya ada 6 atau 7 itu pasti tahu. Kalau sekarang sih itu udah rame, udah ada kafe-kafe, jejer-jejer. Sawahnya udah nggak ada ya daerah situ. Jadi ada 3 lokasi. Dan itu masih ada lagi. Dan itu sebenarnya masih ada lagi, cuman saya nggak apa ya. Apa mau diceritakan sekarang ya nggak masalah. Ceritakan. Ini udah terlalu malam untuk cerita di sini. Airnya udah anget nih. Aduh. Kuping kok panas tuh. Kuping pernah panas juga. Celeng. Oke, untuk video kali ini kita sudahi dulu dengan episode dunia. Ya, semoga yang penasaran teman-teman kalau mau liburan ke Malang ya langsung sowan intip-intip rumahnya. Ya, tuh. Oh, pancen suasananya kayak gini, kayak gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Makasih Mas Bodi. Sama-sama. Tos dulu.